Halo teman-teman semua, kali ini aku akan memberikan bagaimana cara pengolahan kontur pada software Civil 3D. Nah, teman-teman di sini pastinya udah pada familiar ya bagaimana pengolahan kontur dengan software ArcGIS ataupun pada software QGIS. Nah, kali ini agak sedikit berbeda nih teman-teman, karena kita melakukan pengolahan kontur dengan software Civil 3D. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, perlunya kita harus cari tahu dulu nih, kenapa sih kok kita perlu melakukan pengolahan kontur di Civil 3D, kenapa nggak pakai GIS ataupun ArcGIS saja. Oke, Civil 3D sendiri teman-teman itu adalah software yang berlisensi, ya kita mendapatkan lisensi dari ITB dan yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, apa aja sih teman-teman yang kelebihan dari software Civil 3D ini? Yang paling utamanya yang kita pakai ya di geodesi dan geomatika itu dalam pengolahan konturnya dan juga dalam perencanaan jalan. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kenapa kok pengolahan kontur di Civil 3D itu lebih unggul dibandingkan QGIS dan ArcGIS? Karena di Civil 3D sendiri itu teman-teman bisa melakukan editing kontur secara manual. Jadi teman-teman tidak perlu menghapus titik-titiknya dari file CSV-nya sendiri seperti pada QGIS dan ArcGIS. Sedangkan di Civil 3D ini teman-teman bisa melakukan pengolahan kontur dengan menghapus-hapus titiknya langsung tepat saat pengolahan terjadi. Jadi jika pada QGIS dan ArcGIS itu teman-teman perlu melakukan seleksi datanya manual dari CSV filenya, sedangkan pada Civil 3D itu teman-teman bisa langsung pada softwarenya itu. Dan yang kedua, Civil 3D ini juga bisa membuat profil memanjang dan melintang itu secara otomatis. Yang ketiganya, layoutnya juga bisa otomatis teman-teman untuk yang profil memanjang dan melintang. Dan yang keempat, itu yang seperti dijelaskan tadi, itu biasanya digunakan untuk perencanaan jalan. Jika teman-teman sudah mengambil mata kuliah Surkon, survei konstruksi, maka pasti teman-teman sudah paham kenapa perencanaan jalan ini lebih bagus menggunakan software Civil 3D. Untuk yang profil memanjang dan melintangnya nggak dibahas di sini dulu ya teman-teman, karena di video ini cuman khusus untuk membahas bagaimana cara pengolahan kontur menggunakan software Civil 3D. Kekurangannya apa nih teman-teman? Pastinya di samping kelebihan ada kekurangan. Nah, jadi software Civil 3D ini itu nggak pernah dilatih atau diajarkan ya teman-teman selama perkuliahan. Jadi teman-teman harus mempelajari software Civil 3D ini secara otodidak. Nah, untuk desain layoutnya sendiri itu sangat-sangat lama teman-teman, karena membutuhkan presisi dan waktu dan kesabaran yang cukup lama dalam membuat desain dari layout petanya sendiri. Dan software Civil 3D juga membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi. Sebenarnya untuk pengolahannya sendiri nggak perlu yang tinggi-tinggi banget ya teman-teman. Tapi jika lahannya sudah mencapai 10 hektar lebih, nah itu baru membutuhkan software dengan spek laptop dan komputer yang cukup tinggi teman-teman. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, kenapa sih kok perlu pengolahan Civil 3D di geodesi sendiri? Sebenarnya teman-teman, jika teman-teman mengambil mata kuliah Chemker nantinya di semester 6, itu pengolahan konturnya wajib menggunakan Civil 3D dan juga layouting segala macam itu harus di Civil 3D. Jadinya teman-teman harus mempelajari dulu nih bagaimana sih pengolahan kontur, layouting peta, dan juga pengaturan skala peta di software 3D ini. Outline dari tutorial ini sendiri yaitu yang pertama ada import file, itu bagaimana cara kita memasukkan file pengukuran dari TS ataupun GNSS ke Civil 3D. Pada sisi kedua itu bagaimana kita generate kontur dari file pengukuran yang telah kita lakukan. Pada sisi ketiga itu kita bisa editing kontur. Yang keempat, yang terakhir banget, yaitu bagaimana cara kita nge-export file kontur kita yang berdalam format DWG menjadi format SAP atau save file yang lebih ramah untuk ArcGIS ataupun QGIS. Oke, yang pertama itu import file terlebih dahulu. Nah, pada import file ini kita harus menyediakan file pengukuran. Format ini
kita bisa atur teman-teman, nggak harus formatnya berdasarkan point name, norting, isting, elevation, dan description. Tapi pada tutorial ini aku maunya formatnya seperti ini, karena agar lebih memudahkan dan ini informasi yang penting menurut aku teman-teman. Dan filenya harus dalam format txt. Yang kedua, itu kita harus memisahkan file yang dijadikan kontur dan file yang ingin dijadikan breakline. Maksudnya breakline ini yaitu kontur dengan perlakuan khusus teman-teman, seperti jalan, bangunan. Contohnya itu bangunan nggak boleh dilalui kontur kan. Nah itu aku lebih prefer untuk memisahkan filenya dari kontur-kontur yang akan kita generate. Oke, aku langsung kasih contoh filenya aja teman-teman. Di sini ada points JL itu jalan, ini KT ini kontur, PR ini adalah perumahan atau bangunan. Oke, untuk yang konturnya sendiri bisa dilihat. Yang paling kiri adalah point name, sebelah kanannya northing atau Y, sebelah kanannya lagi easting, sebelah kanannya lagi point elevation, dan sebelah kanannya lagi ini description untuk membedakan nantinya antara satu file dengan file yang lainnya. Oke, yang ketiga yaitu kita harus membuka kita harus ngatur referensi ya teman-teman, sistem referensinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita ke Civil 3D. Ini kita new. Nah, kita harus mengatur sistem referensinya dulu teman-teman. Bagaimana cara mengatur sistem referensi? Kita bisa pergi ke ini, bagian atas, Civil 3D, kita pilih Planning and Analysis. Kita pilih Map Setup. Lalu kita assign. Karena lokasi pengukuran ini di UTM-48S dengan datum WGS84, aku langsung milih EPSG-nya ya teman-teman, itu 32748. Nah ini, teman-teman juga bisa mencari secara manual dengan scroll tadi, ataupun mencari UTM-84S jika tidak mengetahui EPSG-nya berapa. Ini kita assign. Nah, jika dicek lagi di bagian assign, itu udah ada teman-teman datum yang kita gunakan. Oke, kita balik ke Civil 3-nya, tampilan awal. Itu kita harus melakukan import file dan mengatur kolom sesuai dengan ketentuan pada file. Oke, pada ini kita lakukan pada insert. Kita tekan points from file. Nah, ini kita atur dulu teman-teman format file kita bagaimana. Jadi kita tekan new aja teman-teman. Kita user point file. Nah, ini aku pakai karena itu point name. Terus ada northing, easting, elef, sama des. Nah, aku peramannya gini aja teman-teman, ini bebas. Nah, file ekstensinya bisa banyak teman-teman. Tapi aku lebih prefer ke txt aja. Di Unitednya sendiri aku memakainya space. Nah, ini diatur teman-teman kolomnya sesuai dengan file kita. Aku ada point name-nya dulu dengan name. Lalu pilih northing, Y-nya. Lalu easting. Lalu point elevation. Terakhir raw description. Ini tuh. Oke. Nah, dia udah langsung ada teman-teman di sini. Nah, aku tinggal memilih lokasinya. Itu kita masukkan file konturnya terlebih dahulu. Nah, ini udah terbaca teman-teman tandanya. Ada name, northing, easting, point elevation, dan raw description. Aku langsung tekan OK. Ini oke aja teman-teman. Nah, ini kan masih belum kelihatan ya teman-teman. Di mana sih file kita? Nah, cara biar kita ngezoom ke bagian file kita sendiri, itu kita bisa menekan di tab command ini. Kita tekan Z. Berarti zoom. Nah, terus kita tekan E. Itu kayak extend.
Nah, ini lokasi dari file-file yang telah kita import. Selanjutnya teman-teman, kita melakukan point group, yaitu untuk ini untuk mempermudah kita melakukan generate contour. Kita ketik new di point group ini, karena ini contour, kita bisa ubah namanya menjadi contour. Lalu di point style, nah ini kita bisa memilih stylenya teman-teman. Ini masuk ke tahap berikutnya, yaitu atur style dan labeling pada titik yang sudah diimport. Ini bisa kita create new. Ini kita bikin aja ya. Contour. Ini terserah teman-teman. Ini ya teman-teman bisa atur ini bentukannya dan ukurannya juga bisa. Misalkan 1,5. Nah, untuk mempermudah teman-teman nge-hide dan menampilkan setiap titiknya, misalkan ada kontur jalanan bangunan, layer ini teman-teman atur. Misalkan aku ngaturnya, aku ketik new ya, aku maunya 1_contour. Nah, pas 1, nah jadi kan ini ada banyak file ya teman-teman. Aku meletakkan 1 agar file yang file yang telah kita atur itu terletaknya bagian atas, jadi kita nggak perlu nyari K, kontur, P, perumahan, atau J, jalan. Jadinya untuk mempermudah, kita kasih angka di awalnya itu 1 kontur, contohnya seperti itu. Oke. Terus ini juga 1 kontur, oke. Nah, ini sudah berada di file, nama filenya 1 kontur. Klik OK aja. Terus labeling, itu juga kita harus bikin baru ya teman-teman. Ini harus kontur. Ini merupakan lokasinya kita samakan lagi 1 kontur. Dan ini untuk penamaannya teman-teman. Aku misalkan mau bikin baru ya, file yang baru, labeling yang baru. Misalkan ya aku biarin aja namanya, ini bisa diatur misalkan label modif. Ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman cari tahu apa aja fungsinya, karena aku gak akan fokus ke apa aja fitur-fitur di sini. Ini untuk text height-nya, yaitu ukuran teksnya. Misalkan aku karena 2 terlalu besar, aku milih 1. Nah, ini yang paling terpenting teman-teman, itu labeling teksnya. Nah, teman-teman apa aja sih yang mau dimasukin ke sini? Ini kan labeling teks. Nah, aku ubah menjadi misalkan aku maunya Raudes, ada namanya. Aku mau mengetahui nama. Terus aku juga mau mengetahui berapa sih elevasinya. Point elevation. Kita masukin. Kita enter di sini, terus kita masukin. Nah, sudah teman-teman. Tuh, poinnya kadang ada muncul, kadang ada enggak ya teman-teman. Kalau begitu kita pilih raw description aja. Nah, terkadang karena terlalu panjang, jadinya dia nggak muncul gitu teman-teman. Itu untuk beberapa kasus saja sih. Nah, setelah semuanya teman-teman atur, ya biasa kita klik OK. Oke, kita sudah mengatur labeling dan styling pada file kontur. Selanjutnya, kita harus memasukkan file yang telah kita import. Nah, file yang telah kita import tadi kesimpannya di sini teman-teman, di points, di bagian points ini. Karena aku memasang raw description-nya KT, aku masukkan ini simbolnya sebagai KT. Tujuannya untuk apa teman-teman? Kita klik apply dulu. Nah, tujuannya, langsung muncul kan di bagian belakang, agar file dengan raw description KT itu langsung masuk semuanya ke bagian kontur ini. Ini tujuannya agar bisa kita generate dengan gampang teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada teman-teman filenya. File kontur kita sudah berada di grup konturnya sendiri. Nah, bagaimana cara kita nge-hide? Misalkan nih teman-teman mau nge-hide file kontur teman-teman karena nggak mau gitu nampilin kontur. Oke, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Dan teman-teman bisa pergi ke bagian form dan menekan layer ini. Nah, ini tujuan teman-teman. Kenapa aku memasukkan namanya ada angkanya terlebih dahulu, agar dia berada paling atas.
Nah, ini dengan menekan tanda lampu itu bisa memunculkan dan mematikan file dari kontur kita sendiri. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk sesi import filenya sudah seperti ini. Jika teman-teman mau melakukan import file yang lainnya juga bisa kita lakukan. Itu kita perumahan misalkan. Nah, ini langsung aja teman-teman, langsung ke detect. Nah, oke. Nah, ini dia belum masuk ke grup kontur nih teman-teman, tapi dia masih ada di list point ini. Bisa kita lihat. Ini yang KT tadi, yang kontur. Mungkin dia berada di bagian bawah atau karena ini filenya cukup banyak ya teman-teman tadi. Nah, dia sudah terimport ke point ini, tapi dia agak muncul gitu teman-teman. Jadinya kita perlu memunculkan file jalan ke point group ini. Caranya sama juga teman-teman. Kita harus ngatur ini seperti perumahan ataupun jalan seperti yang teman-teman import tadi. Oke, sekian sesi pertama. Next akan lanjut ke sesi yang kedua. Baik teman-teman, kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu generate kontur dari kontur yang sudah kita import ya teman-teman. Oke, kita langsung ke Civil 3D. Nah, di sini aku udah masukkan filenya teman-teman, itu file perumahan dan file jalan. Nah, teman-teman bisa masukin sendiri ya sekaligus sebagai latihan bagaimana cara masukkan filenya. Oke, bagaimana cara kita nge-generate kontur? Nah, untuk itu kita harus ke surface ini dulu teman-teman. Nah, jika kalian nge-close bagian tool space nih kan, bingung nih gimana sih kok cara munculinnya. Nah, ini bisa kita munculin lagi dengan menekan ini teman-teman. Kita klik surface, kita create surface. Nah, ini teman-teman bebas menamakan surface-nya apa. Ya, ini aku ikutin default aja ya. Nah, yang paling penting di bagian ini yaitu kita harus ngatur ini sebagai thin surface. Jika teman-teman ngatur git juga bebas. Nah, tapi di tutorial ini aku ingin di thin surface. Maksudnya thin surface apa? Jadinya kontur itu akan mengolah berdasarkan thin. Dan untuk stylenya, nah ini bagian paling penting teman-teman, karena kita harus mengatur berapa sih interval dari kontur kita. Misalkan kita mau ngaturnya menjadi, anggapnya kita ngaturnya 0,5 teman-teman. Otomatis bagian ininya 0,5 kali 5 itu ada 2,5. Nah, untuk bagaimana cara kita ngatur konturnya, kita pergi ke kontur ini dan kita pilih kontur interval. Nah, di sini teman-teman yang paling penting itu kita ngaturnya di 0,5. Kita cukup mengatur kontur minor 0,5. Dan dia langsung otomatis keisi teman-teman yang bagian mayornya jadi 2,5. Lalu, jika teman-teman ingin melakukan smoothing, ini boleh aja saja teman-teman mentokin, tapi lebih baik jangan teman-teman, karena akan ada interpolasi lebih lanjut jika melakukan smoothingnya yang sangat tinggi. Jadinya kita mungkin milih smoothingnya di sekitar 2 ini teman-teman. Mungkin aku milihnya di bagian ini ya. Ini. Nah, untuk dimana letak layer-layernya, ini bisa teman-teman lihat ya. Misalkan kontur mayor ini di C topo mayor, minor ini di C topo minor, dan seterusnya. Lalu kita klik OK. Oke. Kita klik OK aja. Nah, dia sudah kebentuk teman-teman. Tapi kita perlu masukkan filenya. Ini baru kebentuk. Ini ibaratkan Civil 3D baru menerima jika kita menginginkan surface dengan kontur interval 0,5 teman-teman. Jadinya kita perlu masukkan filenya, yaitu kita pilih point group saja, kita add. Nah, ini dia teman-teman, kenapa kok kita harus memisahkan kontur dan jalan perumahan lainnya. Agar memudahkan yang kita generate kontur cuma bagian kontur ya teman-teman. Untuk perumahan dan jalan itu konturnya perlu perakon khusus, jadinya nggak perlu kita generate dulu. Kita generate-nya cuma kontur saja. Kita oke. Lalu nah sudah ke generate ya teman-teman. Ini konturnya.
Oke, sekian sesi yang kedua yaitu generate contour. Next, lanjut ke sesi ketiga yaitu cara editing kontur di Civil 3D. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi ketiga yaitu sesi editing kontur. Nah, apa saja yang mau dipelajari di editing kontur ini? Itu kita mengatur tint kontur yang untuk boundary. Maksudnya boundary itu seperti ini teman-teman. Teman-teman kan nggak mau ya ada tergenerate kontur antara sepanjang ini. Misalkan dua ini ngapain sih, ini kan di luar AOI. Harusnya AOI itu ya kita ada luasan AOI tersendiri. Tapi teman-teman kan nggak mau nih ada interpolasi kontur di bagian ini karena ini merupakan di luar AOI. Jadinya bisa kita atur nanti ya teman-teman. Lanjut ke menambah dan menghapus titik. Misalkan teman-teman nggak mau nih titik KT di sebelah sini ke generate kontur mungkin karena jelek dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa hapus ataupun teman-teman nih mau menambahkan titik di sini untuk mungkin kelupaan ya teman-teman untuk filenya, jadinya perlu ditambahkan manual. Nah ini bisa teman-teman tambahkan nanti filenya. Ya bukan menambahkan file tapi menambahkan titik untuk di generate sebagai kontur. Menambahkan breakline bangunan dan untuk breakline jalan. Jalan ini bukan tergolong breakline teman-teman, tapi pengaturan bagaimana cara ngebuat kontur itu lebih bagus di jalanan. Oke, kita ke sesi pertama dulu, mengatur tint kontur untuk boundary. Oke, teman-teman klik dulu bagian kontur ini. Nah, di sini ada edit surface. Nah, oh ya, sebelum itu untuk edit tint kontur ini, teman-teman harus menampilkan dulu tint dari kontur ini. Kita bisa mengaktifkan nih triangle ini, aktifkan. Nah, kebentuk nih teman-teman, segitiga. Untuk itu kita hapus dulu ya bagian. Kita hilangkan sementara. Nah, ini tint dari kontur teman-teman. Nah, agar ini nggak ngeinterpolasi terlalu jauh, teman-teman bisa mengaktifkan untuk editing line. Nah, mungkin teman-teman nggak mau ya ada interpolasi di sini karena terlalu jauh. Nah, teman-teman bisa klik bagian ini dan teman-teman tekan enter. Nah, jadinya dia kepotong gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mau langsung seleksi sekaligus tiga garis. Ini bisa ngedrag. Lalu teman-teman klik enter. Nah, dia langsung hapus teman-teman. Jadinya jika teman-teman menampilkan lagi, ini teman-teman juga bisa langsung menampilkan mayor dan minornya ya. Perlu. Itu dia langsung muncul. Bentar. Ini ada sedikit kendala. Nah, itu langsung gak ada interpolasi lagi ya teman-teman di bagian sini. Ini begitupun seperti ini teman-teman juga bisa hapus bagian ini juga karena ini terlalu jauh. Oke, seperti itu teman-teman untuk mengatur boundary dari tintnya sendiri. Lanjut ke menambah dan menghapus titik. Oke, untuk di bagian menambah dan menghapus titik ini, teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu bagian points yang tadi tint itu kita harus mengaktifkan triangle. Dan di add point atau delete point, teman-teman harus mengaktifkan point ini. Nah, lihat teman-teman yang biru-biru ini merupakan titik-titik yang konturnya kena generate teman-teman. Titik yang mana kena generate oleh kontur. Nah, kita tekan dulu bagian ini konturnya dan kita pilih add atau delete point. Nah, untuk ini kita juga bisa modify nih teman-teman. Misalkan teman-teman salah nih, misalkan 1480.315 ini harusnya 1475. Nah, teman-teman bisa juga modif. Kita pilih delete point dulu ya, kita bagaimana cara menghapus. Nah, di sini teman-teman lihat, ini kan mungkin ada sedikit bullseye yang jelek di bagian ini. Nah, mungkin teman-teman bisa menghapus bagian ini. Teman-teman bisa pilih bagian ini dan juga teman-teman enter. Nah, sudah nggak ada lagi ya bullseye teman-teman sebelah ini. Jadi teman-teman bisa lebih juga menghapus suka hati teman-teman biar tidak ada kontur yang kena generate. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memodifikasi
kontur-kontur yang di generate dengan Civil 3D ini. Inilah kelebihan yang paling utamanya dibandingkan dengan ArcGIS ataupun QGIS. Oke, kita tekan escape lagi agar dia udah nggak bisa ngedelete. Terus kita aktifin add point. Misalkan nih kita mau add tambahkan poin. Misalkan kita di sini kita tambahkan ya teman-teman. Di sini kita tambahkan. Nah, lihat bagian bawah udah ada kan dimasukkan new elevation. Mungkin kita masukinnya 1481 saja. Kita enter. Nah, dia sudah ke generate ya teman-teman. Dan ini titiknya yang biru ini. Ubah dulu ya warnanya. Mungkin terlalu terang. Ubah menjadi hijau tua. Nah, oke. Gitu ya teman-teman. Kita harus nah ini kita layer apply. Nah, sudah berubah teman-teman. Jadi hijau tua. Nah, di sini kan nggak ada informasi ya teman-teman. Jadinya kita menambahkan secara manual gitu jatuhnya. Ini biasanya digunakan untuk manipulasi kontur biasanya agar lebih bagus ya. Lanjut, kita juga bisa modify poin. Misalkan kita ada salah ataupun ada titik yang kurang sesuai, misalkan di sini. Ini kan ketinggiannya 1482,243. Kita klik. Ini. Kita klik enter. Terus kita masukin ini elevationnya. Mungkin kita masukin 1482,1 ya. Nah, dia itu langsung berubah teman-teman. Jadi 1482,1. Tapi di bagian labeling itu masih tetap 1482,243. Itu kita acukan aja saja teman-teman. Kita klik escape dan begitu bagaimana cara menambah dan menghapus serta memodifikasi titik yang kita mau. Oke, selanjutnya adalah breakline bangunan. Oke, ini kita masuk ke bagian breakline bangunan ya teman-teman. Untuk melakukan breakline bangunan, gampangnya adalah kita harus menonaktifkan bagian kontur. Dan kita harus, oh ya, saya juga lupa. Kita harus menonaktifkan bagian points. Nah, selanjutnya kita harus mengaktifkan bagian perumahan. Nah, ini teman-teman perumahannya. Nah, ini ada beberapa perumahan ya teman-teman, dan saya juga lupa ya bagaimana bentuk perumahannya. Jadi kita anggap saja berbentuk segi 4. Bagaimana cara membuat breakline perumahan ini kita kecilin dulu teman-teman, karena ini terlalu besar. Ini labelingnya besar sih ini. Kita pilih saja ini text height-nya menjadi 0,54. Nggak berubah ya. Ini juga kita apa? Ini di 0,5 saja, nggak terlalu besar. Ini kita atur 0, oh ini poin numbernya doang ya teman-teman. Number of point elevation-nya juga harusnya 0,54. Apa kita harus, ini memang harus manual ya teman-teman. Itu udah oke. Nah, sudah kecil. Nah, ini lebih better ya teman-teman. Ini point number. Ini ada point numbernya tadi. Ini karena kita nggak ngubah-ngubah apapun. Karena kita yang pentingnya adalah informasi raw description dan juga point elevation. Jadinya kita harus membuat breakdown bangunan seperti ini teman-teman. Ini ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini lagi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bangunan itu kan nggak boleh dilatih kontur ya. Yang kita harus bikin sebuah polyline terlebih dahulu. Kita klik aja PL saja sudah cukup. PL itu untuk line. Kita harus menghubungkan ini untuk biar titiknya tepat di tengah. Teman-teman harus mengaktifkan anchor point. Bukan di sini. Harus mengaktifkan mungkin di bagian sini. Kalau memilih objek yang penting yang kalian tuh teman-teman aktifkan bagian ini. Ini mungkin kalau nggak salah note doang, tapi aku maunya semuanya saja aku bikin bangunan sedikit ngelag ya.
bagian ini, dan juga balik lagi, kita tutup, kita klik enter. Nah, ini sudah ada bangunannya teman-teman. Nah, lalu kita atur elevasinya. Kita klik properties. Nah, elevation ini biasanya bisa di reset dari 0 ataupun teman-teman atur. Biasanya tuh mulai dari 0 dulu teman-teman. 0, 0, 0, 0 gitu. Nah, jika 00 gini, teman-teman juga bisa atur walaupun event ada nilainya, teman-teman bisa atur nih, 1495, 97, 97, 97. Mungkin teman-teman ngambilnya di tengah-tengah 1496 96,5 saja ya. Ini kira-kira saja teman-teman, di rata-ratanya saja. Pokoknya jika membuat breakline ini, teman-teman nggak boleh meletakkan elevasinya terlalu rendah dan juga terlalu tinggi. Ini harus pas gitu teman-teman. 1496,5 sepertinya cocok sih. Oke, mari kita lihat dulu ya. Misalnya aku juga lupa sih ini gimana bentuk bangunannya. Oke, karena ini sudah ada ketinggiannya, kita tekan dulu ke bagian polyline ini dan kita pilih breakline. Sekarang ini kita anggap aja PR perumahan 1 ya. Kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Jadinya konturnya nggak menabrak bangunan ini. Sepertinya ada estimasi yang terlalu ketinggian atau terlalu rendah. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadinya kontur nggak lagi melewati bangunan ini, tapi dia melewati di sekeliling bangunan. Oke, itu untuk breakline pada bangunan. Selanjutnya kita ngatur kontur pada jalan. Oke, ini kita nonaktifkan dulu layer dari bangunan perumahan ini. Klik ke layer jalan. Terbesar ya teman-teman. Bentar, saya ubah dulu. Ini di bagian jalan. Properties, labeling. Ini harusnya poinnya aku saja, poin elevation yang penting ini 0,5 dan juga poin description 0,5. Dah. Oke, dan juga ini juga aku atur jadi 0,5 sudah cukup sih. Oke. Nah, sudah lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk jalan sendiri itu teman-teman bukan polyline biasa tapi 3D poly yang ini teman-teman. Teman-teman harus atur startnya seperti ini. Ini misalkan di kiri jalannya, teman-teman. Nah, kita ambil saja contoh ini dulu. Nah, jika sudah 3D poly, teman-teman nggak perlu mengatur lagi ya ketinggiannya, karena ini tingginya udah menyesuaikan gitu dari 1497. Nah, ini dia interpolasi teman-teman di tengah-tengah ini. Bisa dilihat 3D view-nya jika bagian ini, bangunan. Itu dia 3D view-nya pasti datar, karena semuanya bernilai sama yang udah kita atur tadi, itu sekitar 1496,5 ya. Atau, ya 1496. Sedangkan pada jalan itu jika ini kurang jelas ya teman-teman, tapi karena ini relatif datar jadinya nggak kelihatan jelas, tapi harusnya ini ada naik turunnya gitu teman-teman. Kurang jelas sih untuk bagian jalan ini. Oke, kita masukin ke breakline aja. Breakline jalan. Nah, jadinya jalan ini akan memotong gitu teman-teman. Kontur-kontur ini akan memotong bagian breakline dari jalan ini. Seperti ini. Akan memotong. Nah, untuk breakline jalan sendiri itu teman-teman harus melakukan pada bagian paling kanan jalan.
bagian as jalan, dan juga bagian pada kiri jalan. Oke, kita ambil lagi ya contoh pada bagian kiri jalan. Di poli. Kita harus masukkan kita enter saja. Add break line jalan bawah. Nah gitu teman-teman. Jadinya jalan itu akan dipotong oleh kontur. Tapi karena ini nggak ada bagian as jalannya, jadinya seperti jelek itu teman-teman konturnya. Tapi kurang lebih cara melakukan backline jalan seperti itu. Nah, sekian teman-teman tutorial dari sesi ke bagian 3 ya. Next yaitu cara melakukan ekspor kontur menjadi set file. Nah, lanjut nih teman-teman. Pada sesi ini kita akan melakukan ekspor kontur. Tuh, menjadikan kontur yang dalam format DWG ini jadi format SHP. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita klik dulu teman-teman bagian kontur ini. Kita tekan extract from surface. Dan kita tekan extract object. Nah, kita pilih nih apa aja yang kita mau. Itu ada border, mayor, dan minor. Aku maunya border nggak aku masukin, aku maunya mayor dan minor aja ya. Klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, dia sudah ke ekstrak itu teman-teman. Sudah bisa teman-teman lihat vertex ini. Teman juga bisa ngatur, tapi alangkah lebih baiknya jangan diatur-atur vertex itu teman-teman. Nah, setelah melakukan ekstrak objek, teman-teman harus melakukan map export bagian ini. Map export. Di loading teman-teman. Nah, kita bisa memilih filenya dimanapun ya. Aku pilihnya di bagian download saja. Terus ke semester 7 dan di latihan kontur. Nih, ini bisa kita pilih teman-teman filenya dalam bentuk apa? Ada SDF ini untuk Autodesk. Ini ada SAP dan juga KML dan sebagainya. Aku akan coba untuk memakai SAP. Ini aku pilih juga aja kontur 0,5 ya namanya. Oke. Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Kita harus mengklik polyline. Karena ini kontur itu bersifat polyline. Nah, terus kita pilih nih layernya yang mana aja. Kita nggak boleh milih semuanya. Kita harus milih apa saja tadi, C topo mayor dan C topo minor. Select. Nah, ini aja yang kita pilih teman-teman. Dan juga untuk bagian data, nah kita pilih atributnya. Nah, kita maunya bagian ini. Kita pilih elevation. Elevationnya dan juga kita pilih layernya yang bagian mana juga. Misalkan C topo mayor atau C topo minor. Itu teman-teman. Teman-teman bisa bebas menambahkan X, Y, Z di itu kontur. Kita nggak perlu informasi itu ya teman-teman. Kita hanya perlu elevation dan layer. Klik OK. Nah, sudah teman-teman. Sudah dalam UTM 8448S dan kita ekspor, kita klik OK. Ekspor berjalan dan sudah teman-teman 75 objek selected. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Jadi harusnya 0,5-nya jangan titik ya teman-teman, tapi 0,5-nya harus pakai koma. Kita buka QGIS, kita lihat kontur kita sendiri. Apa aja atribut tabelnya. Oke, kita objek. Nah, kita masukkan filenya teman-teman. Kita pilih file SHP-nya itu ini. Pilih scan di sini. Nah, sudah ada teman-teman. File konturnya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Atributnya apa aja. So yang sudah kita ekstrak itu ada elevasi dan
layernya. Misalkan C topo minor. Nah, teman-teman bisa melakukan labeling di sini jika teman mau. Itu di simbologi dan juga categorize. Ini berdasarkan layer, classify. Nah, ini teman-teman bisa membedakan antara C topo mayor, kontur mayor. Nah, ini teman-teman bisa membedakan antara kontur mayor dan kontur minor. Teman-teman juga pastinya bisa menampilkan labelnya, pasti ketinggiannya, single label, pasti. Ini, nah sudah ada teman-teman pastinya. Juga di bagian ini teman-teman bisa ngedit vertexnya, vertex. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman nggak mau nih bagian ini bisa geser. Teman nggak mau bagian ini bisa geser gitu teman-teman. Editing kontur di QGIS-nya. Oke, sekian tutorial dari pengolahan kontur di Civil 3D. Semoga tutorialnya bermanfaat karena sewaktu Camker nanti teman-teman pasti akan menggunakan software Civil 3D baik untuk pengolahan kontur maupun layouting karena dosen pun akan meminta file DBG teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.